Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haryanto MPD atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sistem pendidikan nasional. Namun, sebelum masuk ke materi inti, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Julian Rianti, selaku moderator sekaligus pemateri pertama. Hai, saya Madinel Farisa, selaku pemateri kedua. Perkenalkan, saya Nia Ramadhani, selaku pemateri ketiga. Dan saya Fitria, selaku pemateri keempat atau pemateri terakhir. Sebelum membahas sistem pendidikan nasional secara lebih lanjut, mungkin beberapa dari kalian belum mengetahui apa itu sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, tujuan dan fungsi dari sistem pendidikan nasional. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi dari sistem pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kelembagaan pendidikan nasional terbagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan sendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Dan jenjang pendidikan sendiri juga terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan sekolah, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang, bersifat formal, diatur oleh ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola nasional. Dan jalur pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan atau non-formal, tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, tidak ada keseragaman pola, dan memiliki model yang beragam. Jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menyatakan dasar dan wajib belajar pada pasal 14 ayat 1 bahwa warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar, dan ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, serta pendidikan menengah kedinasan, dan juga pendidikan menengah keagamaan. Pendidikan tinggi. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Selanjutnya, program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Terdapat 5 jenis program pendidikan, di antaranya yang pertama, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Tujuan dari pendidikan umum adalah sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya. Adapun yang termasuk pendidikan umum adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas. Kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu, seperti bidang teknik, bidang tata boga, tata busana, perhotelan, administrasi perkantoran, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan individu dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk langsung terlibat dalam dunia kerja setelah lulus. Adapun lembaga pendidikan kejuruan diantaranya seperti STM, STMK, SMIP, SMIK, dan SMPA. Yang ketiga, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Tujuannya adalah untuk memberi
dan pengajaran yang disesuaikan agar mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Adapun lembaga pendidikan luar biasa diantaranya seperti sekolah khusus seperti SDLB atau sekolah dasar luar biasa dan SDPLB, sekolah guru pendidikan luar biasa. Terdapat juga kelas inklusif, pusat pendidikan khusus, layanan terapi, dan yang lainnya. Kemudian, yang keempat, pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk bekerja pada lembaga tersebut. Pendidikan ini seringkali mencakup pelatihan khusus dan aspek hukum serta etika yang relevan dengan pekerjaan dalam layanan publik. Contoh lembaga pendidikan kedinasan di berbagai negara bisa mencakup akademi kepolisian, akademi militer, sekolah pelajaran, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peran yang menuntut penguasaan dan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Masuk ke kurikulum pendidikan. Di kurikulum pendidikan ini terbagi menjadi dua, kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Nah, kurikulum nasional sendiri merupakan kurikulum yang disusun oleh pemerintah dan digunakan di hampir semua sekolah di Indonesia. Kurikulum ini menjadi standar pembelajaran yang harus dipenuhi oleh semua sekolah. Berbeda dengan kurikulum muatan lokal yang merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, budaya, dan lingkungan lokal di suatu daerah. Muatan lokal ini bertujuan untuk memperkaya pendidikan dan memungkinkan siswa untuk lebih memahami konteks lokal mereka. Nah, dari yang telah kami bahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan nasional merupakan kerangka kerja yang mengatur sistem pendidikan di suatu negara, termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan lembaga-lembaga pendidikan yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada warga negara, mempersiapkan mereka untuk masa depan, dan memberikan dukungan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di negara tersebut. Demikian presentasi kami mengenai sistem pendidikan nasional. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.